Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kamu para penonton dan pendengar Bistik bicara soal politik di hari yang cerah yang luar biasa hari ini. Gua hari ini bukan sendiri doang, gua hari ini temanin sama teman-teman gua nih. Boleh perkenalan dulu? Siapa lu? Gua Amin. Enggak maksudnya. Gua maksudnya Apin, biasa dipanggil Sandi lah. Sandi. Lo? Ini dari kubu 03. Kubu 03. Enggak, gua enggak berkubu. Udah main kubu-kubuan aja nih lo pada. Enggak berkubu. Gua Theo. Nah, gua belum nentuin juga. Gua nggak berkubu. Saat ini belum menentukan. Iya, baik. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin ngeliat di SG kita masing-masing dari Theo, Sandi maupun SG gua, kita ada posting tentang hal-hal bodoh lah sebenarnya ya. Itu tuh sebenarnya gua mau klarifikasi, gua bukan pendukung 01, tolong ya. Tolong sekali lagi nih. Oke. Jadi langsung aja kita nggak usah banyak basa-basi nih. Jadi itu kita dapat tugas guys dari dosen kita yang sangat luar biasa dan tercinta, bener gak? Iya betul. Bener ya? Miss Yeni atau Miss Widya, yang dimana kita disuruh bikin podcast yang dengan temanya milenial memilih dalam sudut pandang komunikasi massa. Yang kita tahu nih, kita kan bukan milenial nih ya guys ya. Udah sebelum kita itu. Itu sebelum kita lebih ke Kita Gen Z. Gen Z, generasi strawberry, mangga apel ya kan. Nah jadi gue gak mau basa-basi lah ya. Kita langsung bahas topiknya nih, karena kan kita soal Gen Z nih. Betul. Oke, langsung aja. Karena tadi kalau seandainya kita udah bahas tentang komunikasi massa. Komunikasi itu kan banyak banget ya. Betul kasarnya banget ya. komunikasi. Oke, tadi itu kita udah sebelum kita record hari ini kita udah riset. Komunikasi massa itu jenisnya apa aja teh? Jadi jenis komunikasi massa tuh yang pertama ya udah jelas ada iklan. Lalu selanjutnya selain iklan dia juga ada jurnalisme. Selain jurnalisme juga selanjutnya ketiga itu ada humas. Itu baru yang terakhir itu ada media sosial. Itu kayaknya baru tuh juga tuh media sosial. Iya, kalau seandainya kita lihat soal memilih kan udah pasti nggak jauh-jauh bahas tentang politik, apalagi dengan tema kita ya. Politik betul. banget nih kita nih, politik banget. Gokil. Nah, bahas soal media sosial nih, karena kan memang kalau seandainya kita sebagai contoh lah, gue jadi paslon gitu, asik. Gue jadi capres atau cawapres itu kan kita juga pasti butuh namanya branding. Iya. Betul. Apalagi social branding, apalagi marketing branding dan sebagainya. Lu mau promosi sesuatu juga branding ya kan. Nah, kalau soal branding nih, menurut lu berdua nih, karena kan gue jatuhnya sendiri. Keceplosan salah ngomong tadi gitu. Karena gue sebagai penanya nih. Nah, menurut lu berdua, media sosial tuh sebagai tempat branding itu wadah yang tepat atau enggak? Menurut gua tepat banget karena diaksesnya tuh sangat cepat dan mudah gitu, dan itu sangat menarik anak-anak milenial sekarang gitu. Oke, menurut lu? Menurut gue juga sama sih, gue setuju ya buat sosial media ini, terutama ya Instagram, TikTok, ya segala macam, Facebook. Nah, itu kan udah yang kita pakai sehari-hari. Udah pasti kita buka itu media sehari-hari, entah itu buat hiburan atau apapun. Iya. Sekarang malah beralih jadi media buat kampanye. Menurut gua nggak salah karena menyesuaikan generasi. Apalagi kalau nggak salah gua juga sempat dengar kalau di pemilu kali ini tuh lebih dominannya anak muda buat memilihnya. Nah, berarti mau nggak mau Indonesia Emas ya? Indonesia Emas 02 banget. Aduh, sebut merek lagi. Jadi mau nggak mau tuh kayaknya paslon, capres, yang lain mau caleg dan segala macam itu harus mulai ngikutin perkembangan zaman. Betul banget. Nah, kalau tetap yang kayak semacam baliho itu tetap nggak ditinggalin, tetap ada, tapi mereka lebih upgrade aja ke arah sosial media menurut gua. Karena untuk menarik anak-anak muda itu. Menarik anak muda ya. Berarti terbilang kalau sebagai media sosial itu tuh bakal jadi wadah yang cocok banget ya. Karena kan secara kita juga anak-anak Indonesia itu lebih kayak lu bangun tidur aja lu pasti langsung liat HP. Nah, betul banget. Udah gitu sumber informasi lebih cepat banget ya kan. Iya. Kayak contoh deh kita bahas soal debat yang kemarin aja. Itu kan udah banyak parodi tuh langsung. Ya. Langsung aja ya. Berapa menit kemudian langsung ada. Baru bagian pertama nih. Klip-klipnya Mas Samsul. Kan anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Itu malah jadi cepat banget lagi berkembangnya kan. Bener makanya. Kayak begitu tuh malah. Kacau lu. Nah itu. Jadi kan berbicara soal memilih nih, kita kan tahu lah pilihan itu kan jatuhnya kan privasi ya. Tapi kalau ada sarannya dong kita sharing tentang kita mau milih siapa atau kita lebih baik milih inilah. Tapi kayaknya kita nggak bakal bahas itu di topik kita kan itu cukup berat. Jadi menurut pendapat lu pada deh tentang debat kemarin, debat 4 terakhir yang kemarin deh. Kita kan lagi mendatang nih bakal debat cawapres. Debat cawapres.
Kan yang terakhir ini kan debat capres kan, itu tanggalnya kalau nggak salah kita sambil googling ya guys ya. Boleh. Oke. Tanggal minggu kemarin. Tanggal berapa tuh? 20. Oh, tanggal 4 Februari. 10 hari itu sebelum yang next. pemilu. Terakhir ya? Terakhir. Yang kelima. Nah, yang Debat kemarin kelima. itu yang keempat itu tanggal 21 Januari. Betul. Itu tentang debat cawapres, tentang ngebahas soal energi, sumber daya alam, SMN, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, dan agraria dan masyarakat padat. Jadi ya kita semua tahu lah, kita semua di sini punya pilihannya pas masing-masing siapa, karena kita harus menunjukkan bahwa Indonesia harus menjadi Indonesia emas. Ya. Masuk lagi. Itu ke ini banget tuh. Iya. Nah. Anda panas? Enggak. Yang mana itu ya? Panas Enggak, Anda? enggak. Anda Enggak panas? tahu, enggak tahu itu yang mana itu. Oke, dari paslon 1, 2, dan 3, kira-kira dari debat kemarin menurut lu pada siapa yang paling diuntungkan? Pas untuk debat yang keempat, Yes, debat keempat. analisis gue ya. Karena ini kita bahas yang debat keempat dulu, belum ke debat Oh, keseluruhan. oke. Analisis gue yang Wah, BTW keempat cukup ini panas ya guys ya. panas. Panas banget ya tempat hari ini ya. Gue izin buka jaket dulu. Sambil Sambil ngomong. Oke, oke. Jadi kalau debat keempat menurut gue tuh kayak mereka malah jadi ajang bales-balesan. Aja. Waduh, gue jadi tahanan. Tahanan nih, tahanan. Iya, saya udah siap, Tahanan saya siap disomasi. Nusa Kembangan. Oke. Ya. Oke lanjut. Nomor 390. Kita sambil makan dulu, sambil makan. Itu pakai nya kan? Wah iya harus ya. Sorry. Ada yang ngomong. agak Maklum lah kan kita luber. Kita kan sampai gemuk ya bang. Jadi Sambil kalau makan ya? balik lagi ke topik, menurut gua kalau debat keempat itu malah jadi ajang balas-balesan buat mereka. Nah, terutama untuk paslon-paslon yang di debat sebelumnya pada kedua tuh, mereka ini kan sesinggung-singgungan nih. Nah, di situ tuh ya mereka udah menunjukkan yang terbaik lah dari masing-masing mereka. Cuman bagi gua ada agak sedikit blunder setelah itunya yang si Mahfud komentar soal ibu. Nah, itu menurut gua agak sedikit blunder. Walaupun ibaratnya di debat itu udah oke, tapi kenapa setelah debat tuh ada itu gitu. Oke. Jadi malah kayak ajang blunder. Itu menurut gua. Mungkin Sandi punya pendapat lain. Lu kan 03 banget nih. Enggak. Gua kan enggak. gua Begini. gua. Gini, Kan atau nilai gini, gua atau C. gini? Kalau gua Atau gini? 3 nilai gua C, jangan. Oh, C. iya. Baik. Bahaya. 02. ya. Baik. 02. Jadi Debat dari kemarin, debat kemarin ya. nih, menurut gua yang paling unggul. Menurut Diuntungkan? gua, diuntungkan. Dari topiknya tuh yang tentang sumber daya manusianya, Menurut gua Mahfud sih. Mahfud udah paling jos banget dia. Betul kan? Bener kan? Enggak, karena Kelihatan ya? emang jawaban dia yang paling On point. on point, On target jawaban juga dia ya? on target. Kayak misalnya kayak Gibran nyari jawabannya mana nih gitu kan. Tapi ketika dia jawab, Oh, iya. ketika dia jawab itu menurut gua jawabannya sama sekali nggak nyambung, nggak menjawab. Nah, kayak ini nggak kan menjelaskan. kita bahas soal anak muda banget nih, apalagi kalau kita tahu salah satunya konsep yang paling anak muda banget ini adalah di paslon 02. Kita nggak usah singgung ini itu lagi. Ya, daripada betul, yang betul. paslon satunya lagi kan nge-brandinginnya dari anaknya. Baik ya. Dan kalau menurut lu pada, kalau seandainya kita lihat soal social branding, apalagi kita kan bahas soal branding nih di media sosial. Kalau seandainya kita lihat di Twitter, Mas Gibran, Mas Kaisang dan sebagainya kan memang terbilang aktif sekali. Betul. Soal topik-topik mereka tentang untuk media sosial dan sebagainya. Apakah si Gibran ini, Mas Gibran itu sudah, atau paslon-paslon yang lain deh, gue nggak mau sebut satu pihak aja. Lu kayak membela banget. Oh iya, gue udah siap, gue udah siap. Udah siap jadi tahanan. Udah siap dipanggil. Oke. Nah, dari ketiga paslon ini kira-kira kalau kita lihat tuh konsep mana yang menurut lu kayak wah anjing ini ngena banget di gua nih. Anjing. Wah anjir ini Anjir. ngena banget nih di gua nih. Anak muda banget nih. anak muda banget, paling mendekati ya. Sekarang kita bahas ya milenial, Gen Z. Milenial, Gen Z, kita Gen Z sih. Jadi kadang ada agak nggak masuk sama promosinya mereka Iya. sebenarnya. Bener banget. Nah, kalau dari gue jujur ya, yang pasti yang umurnya nggak jauh-jauh beda. Iya. Ya, Pelaku. kalau dilihat dari semua nih cuma ada Makan. dari ada 6 nih cawapres, ya kan, berpasang-pasangan 3 pasangan dan 6 orang. Nah ini udah kelihatan siapa yang paling muda. Nah itu kayaknya kalau dari gue sih itu yang paling masuk ke kita nih, dari tengil-tengil ya kan, gaya-gayanya, terus dia ternyata musuh bebuyutannya terus ternyata bukan paslon-paslon yang lain, tapi ternyata malah adiknya sendiri. Itu jadi kadang kata gue malah masuk ke dia. Menurut gue juga dia kan punya unik ya menurut gue dibanding yang lain. Dia punya WA
yang khusus menerima keluhan. Oh iya, yang Oh, di iya, Twitter iya. ya. Nah itu Yang menurut di gua Twitter. agak unik dibandingkan Ya, yang lain. pribadinya lagi kan? Iya, ya, pribadinya. Jadi kalau ada keluhan chat di situ langsung samperin. Tapi itu yang balas siapa tuh? Dia apa tim tuh? Nah tapi nyatanya buktinya sih sejauh yang kita lihat sih di media sosial lagi ya, balik lagi sejauh yang kita lihat di media sosial tuh berjalan dengan baik sih. Apalagi di komen-komennya juga banyak yang bilang Langsung dikerjain. iya, dia cukup aktif, cepet tanggap buat ngatasin masalah yang ada di komplain di lewat WA itu. Berarti dia mirip kayak ini ya, kayak Ahok gitu ya. Cuman kan ini Wah. Kalau aku kan dia biasa ada, Enggak, maksudnya kan dia ngundang media nih, Iya, terus ada bener, yang bener. datang langsung nih masalah saya ini Pak, ini nih. Oh Kayak iya, gitu kalau yang dulu. kayak ini kan ya. Iya, kalau sekarang dia by WA. nah, itu kan udah berapa tahun yang lalu Kan kan lebih udah lama. fleksibel juga Iya. ya kan. Nah, soal media sosial lagi nih kan, kita bahas soal media sosial. Kalau seandainya dalam debat-debat sebelumnya maupun sebelum ada pemilihan-pemilihan inilah, kita kan tahu kan dari mulai dari 01, 02 dan 03 itu tuh banyak blundernya. Ya kita bahas tentang rekam digital, jejak digital. Ah, Itu kira-kira ngaruh banget gak untuk ke kondisi sekarang ini nih, pemilu ini nih? menurut gua ngaruh. Ya gue juga sebagai penikmat sosmed ya. Kadang gua ngeliat nih, oh kalau lu mau dukung paslon ini harus begini, paslon ini begini, paslon ini begini. Ya masing-masing punya brandingnya masing-masing. Pasti ya ngaruh ke rekam jejak juga. Balik lagi, misalnya beliau rekam jejaknya begini, pasti branding masyarakat tuh pasti ngebawa untuk ke mereka itu. Iya benar-benar. Sebelum-sebelumnya ya entah itu dari kubu 01 yang dia pernah menjabat terus di kick. Baik. Ini lagi. Baik. Tapi dirasa gagal juga 02 yang memiliki isu tentang pelanggaran, terus 03 korupsi EKTP. Tapi itu kan belum nyata, Bos. Iya, maksudnya iya sih isu. Enggak. Oh. Maksudnya kan Oh, iya, baik. isu. Karena Isu. mereka ini punya Isu, berarti sumbernya belum tentu benar ya? masing-masing. Iya. Terus ini juga sebagai ada isu ini partai. Oh ini apa Bahasanya. namanya? Gue lupa lagi bahasanya. Ya kayak gitulah. Dia di bawah ini Bu Mega nih. Iya. Nah, boneka. Boneka Boneka. partai. Boneka partai. Nah, itu kan Sorry ya. isunya punya masing-masing. Nah, itu Iya. mempengaruhi branding dia sendiri. Mau rekam jejaknya ataupun itu pasti mempengaruhi branding masing-masing menurut gua. Nah, jadi setuju nggak tuh kira-kira rekam jejaknya nih air diajak masuk rumah gitu. Nah, itu Iya. ngaruh nggak ke sekarang menurut lo? Oh, ngaruh Terus, banget. Apa yang dia lakukan di tahun-tahun sebelumnya? ada isu segala macem nih, ngaruh nggak? Begitu. Apa yang dia lakukan di tahun-tahun sebelumnya itu sangat ngaruh untuk pencalonan mereka sekarang. Betul. Itu sangat ngefek banget, maksudnya kayak bikin orang tuh jadi berpikir yang mana nih yang paling pantas untuk gue pilih gitu dari rekam jejak gitu loh. Tapi kan Gitu. balik lagi kan, karena kan kita juga nggak tahu kan dengan kondisi kedepannya seperti apa, 5 betul. tahun mendatang akan seperti apa. Betul. Nah, It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop! Iya. Kalau anak muda itu kan ya brandingnya FOMO, ngikutin tren. Jadi ya apa yang ada tuh diikutin aja, tapi nggak tahu ininya. Lu Anak muda gimana? kan sama itu. Tetep dong kalau Nggak, gua mah udah. analisis dulu, boy. Analisis ya, ini baru benar. Kita nonton dulu Ini baru debat, benar. oh begini begitu, nanti baru oh gue udah punya pilihan nih, oke, tapi sayangnya belum ada sih, belum ada yang nyantol belum ada ya? nih. Iya. Nah itu Gue kalau juga lagi belum ada. Sama gue juga, gue nggak ada sih. Gue Ini sih 03. 02. Oke, baik. Ini obrolan kali ini cukup luar biasa banget nih, yang dimana kita nggak ngundang siapa-siapa, kita cuma komunitas anak muda doang. betul dari Dan memang Dari nggak tahu dari mana ya. dari mana nih, gue juga kenal dari mana nih nggak tahu gue. Gue lagi makan juga kan. Lagi makan, gue ajakin aja ya kan. Nah jadi itu aja Dimakan intinya. dulu. Dimakan. makan dulu. Intinya sebagai penutup kita kali ini, untuk di sesi kali ini, kita nggak tahu bakal ada sesi selanjutnya atau enggak, tapi ditunggu aja, ditunggunya tahun depan. Nah, penutupnya adalah tentukan pilihanmu dari sekarang. Cuma gitu Iya kan, dong. hari lagi, hitungan minggu Hitungan bahkan. minggu malahan. Mohon tentukan Ya, dari sekarang. udah kalian, gitu wahai penentuan anak muda. terakhir kalian adalah di debat capres nanti yang kelima, yaitu Betul. tanggal 4 Februari. Nah, Terakhir tuh. 14 Februari kita kenal sebagai hari Valentine. No, itu adalah hari coblos. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Teno. 03. Jangan
Golput. Jangan golput karena 03. kalau sampai kamu golput nanti pilihan golput kamu itu bakal dipakai oleh oknum dari 03. sembarangan. Jadi kita sebagai anak-anak muda harus belajar bergerak untuk menentukan pilihan kita ke depannya. Sekian dari kita Bistik bicara soal politik. Ditunggu di episode-episode selanjutnya mungkin. Gua Felix pamit undur diri. Gua Theo Valentinus, izin pamit undur diri. Gua Sandi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Dadah.